Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di KPI Podcast. Nah, hari ini super spesial nih karena kita kedatangan narasumber dari luar, ada Boban JS gitu. Waduh, ngeri. Selamat apa ini? Selamat datang. Selamat sore. Selamat sore dan selamat datang untuk Bang Boban gitu ya. Nah, kita hari ini akan sharing-sharing aja ya, nggak ada pertanyaan yang gimana-gimana, dan ini cue card-nya ini kosong, nggak ada pertanyaan apa-apa, dan kita ngobrol santai ya. Betul sekali. Boleh. Sebenarnya makasih banyak nih untuk Bang Boban udah menyiapkan waktunya, menyiapkan khusus untuk kita bergabung di KPI Podcast ini. Karena Bang Boban ini super sibuk nih nampaknya. Ya bener nggak? Sibuk nggak? Sibuk kerja. Iya, sambil ngonten gitu ya. Sambil apa? Pertemuan ada. Iya, itu tapi sibuk kan. Aduh, super sibuk boleh. Ini sebenarnya podcast yang kesekian kali ditunda gitu ya. Hari ini pada hujannya seharian, tapi alhamdulillah dikasih itu teduh. Dan ini perdana aku masuk kampus Thai. Bisa. Memang keren. Amin. Keren. Bisa-bisanya baru masuk pertama kali ke kampus nih. Padahal katanya orang asli Natuna. Ini dipertanyakan nih keasliannya nih. Asli. Jujur memang lahir tuh di Natuna. Di mana tuh? Pengada. Nah, saya bagi yang nggak percaya nih muka-muka orang Pengada ya. Ada yang lahir Pengada sini? Ada orang Pengada? Ada tapi lagi nggak datang. Ada teman sekelas Nur. Iya, Pengada itu. Saya Wangade. Awak ini Wangade. Oh, Wangade. Rumah di tepi pantai. Tepi pantai? Orang Natuna asli. Oh, Natuna asli. Tapi kenapa lo gak nyoba? Banyak orang yang nggak percaya kalau aku orang Natuna kan? Iya, memang pertama kali kita ketemu itu kan nggak kenal ini kan, nggak yakin juga memang. Pertama kali kita ketemu tuh karena aku mau ngonten ke air terjun. Iya kan? Nah, itu pas itu tuh sama Kak Sona ya, itu temen abang juga ngajakin. Pertama kali tuh nggak disangka-sangka nih ketemu abang ini yang sekarang sangat terkenal gitu. Waduh. Ya. Kalau nggak kenal nih nggak bisa kita menaikkan pamor kita di sini. Lebih ke ngisi waktu ya. Iya betul. Pas di air terjun kan cerita-cerita gitu. Nah, dibahaslah asli mana. Nah, itu memang nggak nyangka guys kalau Bang Boban ini aslinya Natuna gitu. Tapi memang lahir tuh memang di Pengada, karena mama orang Pengada, tapi ayah tuh orang Jawa, merantau ke Natuna. Oh, ketemulah jodohnya di Natuna, tepatnya di Pengada gitu. Akhirnya cinlok. Terus dibawa ke Senoa. Ke Senoa? Apa honeymoonnya atau ngelamar atau gimana? Pacaran. Pacarannya jalan-jalan ke Senoa. Ke Senoa, jadilah saya. Oh, jadi anak pertama atau anak pertama? Enggak. Ya, adik bersaudara. Tiga bersaudara. Yang lain tuh lahir di Jawa, kalau saya yang lahirnya di Natuna. First itu ya. First experience. Lahirnya di Natuna, yang lain di Jawa gitu. Tapi ini nggak kelihatan kayak orang Natuna gitu. Tapi kalau bahasa Natuna itu bisa. Bahasa Natuna kebetulan baru ini. Baru dipelajari. Memang medok banget ya. Banget loh. Iya, tapi memang apa ya? Udah lama di Jawa karena habis lahir umur 1-2 tahun. Itu langsung dibawa sama ayah sekeluarga ke Jawa. Tinggallah di sana. Hidup di Jawa. Tinggal di sana. Kebetulan waktu itu kan masih merintis, jadi nggak bisa beli tiket Bukit Raya dulu. Jadi saya dihanyutin gitu. Beneran serius. saya itu ikut ke Jawa, tinggal hampir 20 tahun lebih. 20 tahun. Tinggal di Jawa. Sekarang umurnya berapa? 25. Berarti OTW 25 atau udah 25? OTW tahun 2000? Ya. 2000 tok. 99. 99. Ya, 25 dong. Oh, iya guys. Jadi memang kenapa medok banget? Nah, itu lingkungannya dibesarkan di Jawa. Sekolah di Jawa, kuliah. Dari SD, dari ETK gitu sampai SMA gitu. Di Jawa. Cuma
aku tahu lahirku di Natuna karena untuk tahun. Karena akte kan dan diceritain. Tapi lucunya ketika di sekolahan itu kan pasti ada identitas kan. Boban lahir di Natuna gitu. Orang bertanya-tanya, Natuna tuh mana gitu. Karena nggak tahu. Kadang aku jelasin Natuna tuh di Kepulauan Riau di ujung gitu, ujung utara gitu. Hah, mana? Batam maksudmu? Nah, iya kan nggak? Jadi terus gimana? Gitu. Jadi ya saking capeknya Natuna tuh pokoknya di tengah-tengah laut gitu. Jadi karena orang Jawa tuh tabu. Iya benar. Karena kita di pojok ujung utara. Tidak ujung tepi laut lagi gitu ya. Tapi ya itu kita alhamdulillah baru merasakan pantai yang bagus tuh di Natuna. Serius bener. Di Jawa kita tuh nggak bisa namanya video-video estetik. Iya, nggak bisa. Estetik. Kenapa? Tapi ada laut kan? Ada. Dekat nggak? Deket. Terus? Cuma di situ tuh lautnya tuh hitam, limbah pabrik gitu. Kalau di sini kan karang kan, di situ botol bisa nyelam botol sampo gitu. Jadi ya termasuk seneng lah tinggal di Natuna. Berarti tahun berapa pulang ke sini lagi tuh? 2022. 2022. Berarti jalan 3 tahun lah ya, karena ini awal 2025. 2 tahun lebih gitu. Jadi gimana pertama kali itu kan setelah dari kecil itu ke Jawa gitu ya? Iya. Berarti pulang lagi ke Natuna itu kayak asing gitu ya? Karena umur berapa, setahun atau 2 tahun kan udah dibawa ke Jawa, karena nggak inget kan? Bahkan nggak tahu Natuna tuh gimana gitu kan? Kayak gimana? Memang pertama kali turun di Natuna itu aku langsung diajak ke Pengadah. Iya, karena lainnya itu bukan ada. Tapi di rumah di sana masih ada. Ada, rumah mama kan. Cuma kita kan terbiasa akan kota kan. Iya. Rame gitu ya. Sebelum maghrib itu udah sepi gitu. Ya, itu kalau ada orang hilang nggak kelihatan itu. Sepi banget. Tapi nggak pernah hilang kan? Ya. Sepi banget ya. Jadi wah, kaget juga. Iya. Culture shock. Tapi berapa lama untuk menyesuaikan diri gitu? Itu hampir lama tuh, hampir 2 bulanan lebih aku ya cuma di rumah main beneran? Di rumah main pasir. Iya. Nggak tahu harus ngapain gitu. Karena Pengadah kayak gitu-gitu terus gitu. Tapi aktivitas sehari-harinya selama 2 bulan itu ngapain? Masa iya dalam rumah itu enggak? Ya sebelum kerja mungkin ya kayak ngonten, itu udah mulai ngonten. Karena memang basicnya di Jawa memang suka ngonten gitu. Kita explore Natuna. Sekarang kan Bang Boban ini kerja di Sepertiga Malam. Nah itu gimana antara kerja dan ngonten gitu kan? Jadi konten kreator. Bener. Dulu sebelumnya ini kita sebutin temanya itu sampai lupa nyebutin di awal itu kayak tema kita The Lives of Young Natuna Content Creators, special guest star Boban JS. Agak berat ya temanya, tapi sebenarnya kayak kita sharing santai aja gitu ya. Mungkin mulai dari JS-nya dulu. Lucu kan disingkat IG kan namanya Boban JS. JS tuh nama singkatan, nama panjang gitu. Boban Jana Susanto. Nyebut nama aja dah logat Jawa nih, gimana orang? Tapi lucunya namanya Boban. Fun fact ya, Jana tuh kayaknya satu-satunya filosofi apa tuh? Jawa Natuna. Oh iya juga ya, nyambung. Keren. Betul, keren banget tuh. Iya. Memang diciptain lahir di Jawa, lahir di Natuna, nanti logatnya Jawa. Gitu. Yang penting kolaborasi ya kita antara dua itu. Jadi gimana nih kehidupannya untuk ya itu, kerjaan antara ngonten? Karena ngonten itu aku suka karena nggak ada keterpaksaan. Hobi juga gitu ya. Aku ngelakuinnya happy gitu. Ya, jadi ya nothing tulus gitu. Jadi kayak nggak merasa terbebani gitu. Itu bukan sebuah target kok. Itu memang hobi yang alhamdulillah menghasilkan juga gitu. Ya, betul. Alhamdulillah menghasilkan. Sambil kerja juga bisa sambil nonton gitu kan, dari story Bang Boban ini kan kayak lagi nyeduh kopi. Latte gitu-gitu ya, sesuatu nyeduh kopi gitu kan. Terus
Apalagi nih kegiatan sehari-hari selain terus itu, ya itu aku dan sekarang kerja. emang suka apa ya, nyelam. Nyelam karena dan pertama kali ya Nur, nyelam di Natuna. Ini kalau di saya nggak pernah nyelam. Nggak pernah nyelam. Nggak apa-apa nih. Lebih ke ketemunya limbah pabrik ya kalau di sana. Nggak ketemu ikan-ikan hias tuh nggak ketemu. Di sini memang takjub aku Nur, gitu karena pertama kali nyelam dan bawah apa di bawah laut Natuna nih. Itu memang keren banget gitu. Itu kita bisa pamer ke orang-orang di luar sana gitu. Bahkan ketika aku upload sesuatu yang tentang laut Natuna gitu, mereka tuh penasaran gitu. Banyak yang udah tanya gitu. Tuh kan, tertarik Natuna gitu kan. Ya, gitu. Natuna di mana gitu. Ya, selalu balik ke situ. Aku jelasin gitu. Ya, tapi ya namanya apa ya? Kita tuh menularkan hobi kita menularkan apa yang kita dapat gitu ke semua orang gitu. Jadi biar orang tuh tahu juga gitu. Betul. Jadi kan karena ketertarikan itu kan orang jadi kepo gitu kan, searching Natuna di mana. Jadi kan lama-lama tahu gitu kan. Karena kebanyakan masih asing ya Natuna gitu. Asing. Padahal kita nih yang perbatasan yang paling dijaga gitu. Natuna tuh terkenal mungkin karena COVID ya. Nah, karena COVID, pertama kali COVID. Betul. Nah, itu tuh yang booming banget jadi Natuna kan. Pertama kali COVID ditransit ke sini kan? Iya, dari Wuhan ke sini. Wuhan kan? Iya. Di TV tuh Natuna gitu kan. Terus ini nih untuk apa nih? Sebenarnya udah tahu tapi kan udah lama nih konten kan, udah lama dari awal pulang ke sini udah jadi konten gitu kan, sering konten. Nah konten yang paling booming gitu waduh. Kayak suasananya aja baru nggak udah tahu. Sebenarnya apa ya, konten itu tidak berlaku atau tidak ada patokannya, mana yang akan meledak, mana itu pun aku enggak ekspektasi. Karena hobi aja gitu kan, kayak gimana ya? Lempar aja. Betul, gitu. Kayak ibaratnya kayak kita suka posting story gitu kan. Setuju. Kayak kehidupan kita aja, nggak harus orang ini kan. Tapi kebetulan gitu kan. Setelah konten ada yang meledak, ada yang suka, dan itu aku di luar ekspektasi gitu. Apa tuh yang mana? Jadi tuh ketika aku ikut tren yang sorry ya, mamaku cari orang Natuna, gimana mamaku cari orang Natuna gitu kan. Masa aku praktekin dong, sok-sokan pakai bahasa Natuna gitu kan. Au, ndek gitu. Sampai sekarang melekat Nur. Ya. Nah itu kan setelah ini waktu kita pertama kali kenal itu kan di air terjun ya. Jadi setelah itu kan kontennya. Pas hari apa tuh yang kita ke apa tuh yang di Cimaga? Apa tuh Kasa? Bukan. Ada itu ya savananya Natuna. Oh iya. Nah, itu kan bahas juga tuh langsung meledak. Ngebum banget sih. Di situ memang. Ceritain dulu lagi. Di situ memang apa ya? Nggak ada yang tahu gitu. Kunci dari meledaknya video itu nggak ada yang tahu. Cuma apa ya? Itu melekat malah Nur. Jadi tuh aku kalau di pasar ketemu anak kecil tuh. Anak kecil kan nonton itu. Iya. TikTok kan. Anak kecil, ibu-ibu. Ya. Mama, itu ada Om Au. Mohon maaf, saya tuh ada namanya ya. Saya ada namanya gitu. Terus. Iya, itu terus. Tapi nggak tahu kenapa kalau membahas tentang Natuna rame. Mungkin dua hal yang berbeda ya. Aku tuh medok Jawa, terus bahasnya Natuna. Iya, gitu. Itu tuh kontra gitu. Kayak gimana ya, keunikan tersendiri lah, ketertarikan sendiri. Karena ini kok orang logatnya Jawa, tapi apa-apa Natuna, Natuna gitu kan. gitu. Jadi ketertarikan gitu. Nah jadi dari konten itu pas udah selesai booming tuh kan kemana-mana orang tuh pasti kenal kan. Ada nggak sih kayak gimana rasanya? Gini gitu. Ada seneng, ada sedihnya gitu nggak? Ya seneng ya, alhamdulillah dapat tambah temen banyak gitu. Dikenal banyak orang kan. Juga tambah relasi juga kan sebenarnya. Tapi cuma kadang ada yang mengganggu juga ketika kita kemana-mana tuh pasti
yang dikenal tuh bukan namaku gitu. Malah bukan namaku, malah konten yang aku lempar. Ya. Tapi untungnya orang kan ingat mukanya gitu ya. Cuman nyebutnya lain gitu kan. Apa gimana kalau ibu-ibu manggil? Bende-bende gitu, bapak-bapak gitu. Apalah. Orang-orang gitu. Bapak gitu ya. Sampai apa lagi yang konten yang satu lagi itu? Ada, itu ramai juga tuh. Ada tuh apa ya? Dia. Pokoknya yang selalu menceritakan Natuna. Terus kayak ekspresi orang Inggris kalau ini lagi gitu-gitu kan. Coba praktekin. Salah. Ya itu, apa sesuatu mungkin ya pasarnya di situ ya. Orang suka karena kontra gitu. Ini bukan orang Natuna tapi kok sok-sokan pakai sosok. Iya, betul. Gitu. Kayak orang bilang nggak cocok gitu kan. Tapi kan itu kayak lucu, jadi kayak hiburan tersendiri gitu kan. Terutama kalau dia booming kan itu bonusnya. Sebenarnya kan kayak kita suka-suka aja gitu kan. Kita cuma entertain aja menghibur. Nah, betul sekali. Terus apa nih sekarang kegiatannya, karena kan kalau nyelam itu kan sekarang lagi musimnya cuaca kurang bagus. Jadi ngapain nih selain kerja dan konten aja gitu? Nggak tahu kenapa ya Nur, konten itu apa ya menjadi hobi yang menghasilkan. Jadi aku ya khususnya ya, aku tuh mau lebih cenderung serius ke situ. Jadi kita akan membuat video YouTube. Nah, akun YouTube yang namanya Natuna Paradise gitu. Itu yang mau akun yang collab atau yang abang sendiri atau akun abang sendiri atau abang yang kemarin yang di air terjun? Ya, jadi itu tuh di situ kita punya akun sendiri untuk membahas seputar Natuna seputar Natuna doang gitu. Jadi tentang keindahan alamnya, tentang apa budayanya. Nanti di situ kita akan post terus di situ. Nah, namanya akunnya Natuna Paradise gitu. Udah buka akunnya? Ya, tapi ini nanti belum kan posting itu. YouTube episode pertama tuh kemarin yang kita ketemu. Ada muka enggak? Itu keren tuh. Ada. Masa enggak ada sih? Ada. Selalu ada Nur pokoknya ya. Aku bener nanti aja kan bisa kita collab ya sama gitu kan. Undang ke KPI Podcast Part 2 gitu sama partnernya itu kan gas. Oke, terus sekarang nih udah ada sambungan episode lain gitu untuk yang diposting? Mungkin karena ini musim utara jadi nggak bisa nyebur ke laut ya. Jadi sekitar darat-darat aja. Kemarin air terjun udah, mungkin kita akan coba explore di puncak. Terus ada juga nanti posting juga di dekat Batu Sindu. Kita akan memamerkan Batu Sindu gitu. Keren kan, tuh Mas. Iya. Orang kan lihat naturnya kayak sekilas aja itu kan nggak cukup gitu kan, nggak kenal. Tanpa kita sadari ya, sebenarnya aku posting video tentang keindahan alam Natuna. Itu tuh di TikTok ya Nur. Atau salah satunya di TikTok ya. Banyak yang komen itu tuh penasaran. Tapi mereka tahu harga tiketnya tuh mahalnya minta ampun gitu. Kemarin pas di Batam itu ada supir drive-nya bilang, kakak dari mana? Dari Natuna. Oh, kesini pakai kapal kak? Pesawat kak? Waduh, saya nggak sanggup ke pesawat gitu kan. Bisa saya naik umroh aja gitu katanya. Memang tinggal naik berapa juta aja udah bisa ke umroh. Ikut travel. Nah, Sujung. Oh iya. Kita semuanya ada ya. Naik haji juga bisa. Ada tuh Ka'bah di situ. Kiblatnya Natuna gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya orang tuh pengen banget karena udah banyak tuh yang DM aku, Bang, kalau aku ke Natuna aman nggak? Bang, aku kalau ke Natuna nanti harus kemana aja? Banyak yang tanya Nur. Cuma mereka keterbatasan ya, kita nih lagi-lagi di ujung. Iya betul, jauh, sedangkan tiketnya mahal gitu ya. Itu yang permasalahannya gitu. Mereka mungkin kalau tiketnya lebih bisa di press lagi ya, mungkin banyak wisatawan. Pasti banyak sih. Karena 2 kali. Nah, betul. Terus nih apa lagi nih? Kayak lagi bingung nih mana ya apa nih? Bingung nih. Jadi apa ya? Tanpa kita sadari, walaupun apa ya, menurut kita itu happy ternyata kok menimbulkan dampak yang begitu luar biasa yang untuk sekitar kita ya. Jadi Natuna secara tidak langsung bisa
terpamerkan. Betul. Dan aku pengen itu. Nah iya, ini pertanyaan nih, kenapa tertarik banget untuk memperkenalkan Natuna ini? Sekarang gini, di Jawa, orang Jawa ngelihat Batu Sindu itu udah cukup, kita tuh wah banget gitu ya. Wah banget. Apa gini? Aku pertama kali ya ampun. Ya Allah, besar segini ya. Ya Allah, batu Nabi Adam ini ya Allah. Gitu. Karena memang bisa itu. pernah terpikirkan kalau Nabi Adam diturunkan di situ gitu. Karena memang pertama kali pertama kali. Jadi itu sesuatu yang bisa didapatkan di Jawa, didapatkan di kita sini. harus pamerkan itu. Betul. Mungkin kayak bagi orang-orang Natuna yang awam gitu, yang biasa itu ya, masyarakat yang udah lama gitu di sini, ya biasa aja kan lihat batu itu udah sih. Mungkin tapi kan bagi orang tertentu kan kayak itu hal yang menarik gitu, yang indah gitu loh. Karena di sudut pandang kita kan beda-beda gitu. Itu termasuk keren view-nya sih Batu Sindu sih. Betul. Terus ada juga aku suka tuh di Tanjung Datuk. Tanjung Datuk tuh menurutku salah satu spot yang wisatawan dari luar Natuna itu harus berkunjung sih, karena di situ kita bisa dapat view ala-ala Euro gitu. Iya, betul. Kayak nggak kalah sama tempat luar sebenarnya. Iya. Orang Inggris pun kalau disuruh ke sini tetap wah. Wow, gimana? What the hell gitu kan? Ya jangan malu-malu, kita juga apa-apa. Terus selain di Natuna, selain di Batu Sindu dan Tanjung Datuk, terus Geoset Batu Kasah sih, Geoset Batu Kasah. Ya sekarang udah di-update gitu kan, di-update dan di-upgrade gitu kan, udah makin bagus gitu. Jadi udah kayak apa ya? Wisata-wisata di Bali. Betul. Ada kan paddleboardnya. Nah, kalau di Desa Cemaga Tengah atau Desa Cemaga apa tuh yang udah masuk ke desa wisata apa gitu yang nasional kan? Nah itu tuh kan udah keren banget gitu kan. Makanya kalau kita tuh nggak usah gengsi untuk gengsi untuk memperkenalkan Natuna, terus minder karena orang bisa liburan kemana-mana gitu, karena kita lebih banyak tempat yang belum dijajahi gitu ya. Setuju. Kalau untuk air terjun ini kan ada banyak nih air terjun, ada di Kelari, terus di Setekan, Pengadah gitu kan. Nah itu udah yang mana aja yang udah pergi tuh? Selain Gunung Ranai, karena Gunung Ranai pasti udah sering kan. Gunung Ranai, terus aku juga pernah itu ke Teluk Buton. Nah itu menurutku itu yang Setekan bukan? Kayaknya itu situ. Tapi Pengadah ini belum pernah, tapi penasaran. Nanti kita akan explore juga mungkin. Ya boleh lah kan. Yang di Pengadah ya. Gitu. Tapi katanya jalannya lumayan jauh. Jauh kan. Tapi di situ nanti di channel YouTube Natuna Paradise yang baru itu nanti kita akan explore yang lebih proper gitu, nggak sekedar ngonten ecek-ecek kayak di TikTok gitu. Kayak yang durasinya terbatas gitu, bukan terbatas sih, maksudnya sedikit dicepet-cepetin gitu kan. Pak intinya ini kan kayak mungkin perjalanannya gitu ya kan. Dan kita akan menunjukkan sisi Natuna yang istimewa lah gitu. Betul, yang berbeda lah dari konten-konten lainnya gitu. Nih bingung lagi nih. Mungkin ada yang mau ditanyain. Boleh. Iya. Tapi teman-teman di sini kenapa tidak begitu mencoba untuk pamer gitu? Ayo teman-teman yang di sini bukan di sini. Padahal teman-teman di sini tuh udah lama di sini dan harusnya tuh ya merasa biasa aja gitu. Mungkin karena udah lama di Natuna kali ya. Kamu sendiri. Sering kok kan posting kalau jalan-jalan gitu kan post. Cuman kan nggak yang jadiin konten sih. Mungkin lebih ke situ. Tapi ya itu. Mungkin karena efeknya udah lama di Natuna gitu kan kayak biasa aja. Maksudnya tapi karena kalau main ke Jakarta pasti foto dengan Monas. Ya. Tapi kenapa kalian jarang memamerkan Batu Sindu? Mungkin itu tadi yang bahasanya minder itu tadi, kayak kiranya kita nih anak perbatasan, terus sekalinya ke kota tuh mungkin bagi kita kan wah gitu ya, makanya apa-apa diposting gitu kan, tanpa menyadari kalau di daerah sendiri itu lebih wah sebenarnya gitu kan. Setuju. Oke.
Next. Kemana? Bisa itu. Kok malah jadi aku yang hostnya ya? Jadi gimana ya? Untuk melanjutkan masalah. Tapi mungkin stay nanti nextnya boleh sih kalau apa ya? Ada kayak apa ya, organisasi yang membentuk teman-teman untuk konten gitu-gitu. Sama kami. Karena kan kami ini kan perikomunikasi kan. Gitu. Ini kan menyiarkan apa-apa aja. Kalau misalnya collab gas. Tapi kalau untuk ke alam-alam ya kita sebenarnya kalau anak KPI ini harus serba bisa sih. Gitu. Bisa, harus bisa. Kayak nih, penyiar, komunikasi. Iya, semuanya itu ya diusahakan harus bisa dengan keahliannya masing-masing gitu. Kalau untuk misalnya Abang mau ajak yang menelusuri alam yang anak-anak alam banget tuh sama Mapala, itu ada organisasi. Mapala ya. Iya. Cuma Mapala nggak dikontenin atau gimana? Itu kurang tahu sih kayaknya. Cara tidak langsung ya, iya. Nur. Konten sekarang itu impact. Apa tuh? Berdampak nantinya. Jadi ya dikira kita mungkin bisa ecek-ecek tapi secara tidak langsung ya berdampak gitu. Iya, betul. Luar sana. Sebenarnya kayak orang misalnya menilai dari seseorang misalnya ngepost kayak ih, ini banyak banget postingannya gitu kan, itu kan beres untuk diri kita sendiri sebenarnya. Dan apa ya, kita ketika ngepost tuh secara tidak langsung menyalurkan atau memperlihatkan Natuna juga gitu. Betul, itu kan nanti dampaknya kan besar, walaupun nggak yang instan gitu langsung, tapi kan perlahan-lahan kita ini mulai dikenal gitu. Contoh Labuan Bajo. Labuan Bajo itu bisa dikenal karena ada influencer yang main ke situ. Ya, lagi-lagi konten. Terus betul. Banyak yang ngontenin di Labuan Bajo gitu. Mungkin aku sama temen-temenku kurang akan hal itu gitu. Jadi ya harus diperbanyak lagi temen lingkupnya gitu. Betul. Kalau sekarang nih untuk teman-teman kontennya ini ada grup tersendiri atau memang kayak udah misalnya temenin aku ngonten gitu. Iya. Jadi kalau memang ada komunitasnya apa ya? gitu. Kalau grup sih kadang kita tuh di saat apa ya, kita udah saling connection gitu, koneksi satu sama lain gitu. Jadi kayak misal ada acara apa terus diundang konten kreator Natuna, berarti ya kita ini udah langsung ngumpul sendiri gitu. Nah, tapi ketika ada teman-teman baru ya kita ya welcome gitu, nggak membatasi diri. Iya, nggak menutup untuk join. Iya, betul. Kayak gini. Mungkin ada yang abang mau tanya. Tapi kalau untuk misalnya kita mau collab gitu, misalnya pas ada waktu lagi tuh bisa nggak? Kayak kita kemana gitu? Kayak kan udah ada YouTube baru tuh kan. Misal kayak kita mungkin collabnya mungkin nanti ketika kita Explore. mau buat kita akan ada tuh katanya tuh bersih-bersih pantai. Nah, di situ nanti channel Natuna Parades juga akan nge-shoot, akan buat konten. Jadi kita akan bisa collab di situ gitu. Enggak cuma sama anak stay, anak organisasi lain. Pokoknya gabung ya, gabungan gitu. Nah, berhubung dengan bersih-bersih pantai ini kan sebenarnya Bang Boban ini banyak organisasi yang diikuti. Pak. Sebenarnya kemarin itu ya mau diadain apa? Sedarun. Bukan. Iya banyak. Itu salah satunya. Sedarun, ikut Sedarun, terus apa yang stand up comedy itu loh. Nah, itu kan banyak gitu. Ceritain dong. Nah, stand up comedy dulu. Stand up comedy itu karena apa ya? Dulu di Jawa kuliah ya ikut komunitas stand up comedy di Semarang gitu, ikut kompetisi. Kenapa tertarik stand up comedy? Emang dasarnya suka hal lucu atau merasa diri sendiri itu udah lucu gitu ya? Karena apa ya, di situ kayak pelampiasan gitu untuk kita nggak bisa cerita, kita mau cerita kemana bingung, akhirnya cerita di panggung aja lah gitu. Ya tipis-tipis, kalau dapat ketawa ya alhamdulillah gitu, kalau nggak dapat ketawa ya malu. Tapi kayaknya kalau abang diem aja dia ketawa deh. Waduh. Tapi sekarang kalau udah nih kayak kemarin kan di Jawa, kalau sekarang masih ini nggak jalan nggak
komunitasnya? Kalau di sini sempet mau bikin, cuma karena keterbatasan tim, keterbatasan SDM-nya lah ya, orangnya, sumber daya manusianya. Jadi aku merasa wah susah juga ya. Aku udah mencoba struggle, nyatanya belum gitu. Jadi tunggulah. Tapi lebih ke memperkenalkan aja lah ya kan, untuk jadi soalnya untuk udah pernah tampil juga di Natuna kan, udah pernah stand up juga di Natuna gitu. Di mana? Ada aku pernah diundang di perpisahan Semansa kayaknya. Jadi stand up comedy. Ya, hiburan stand up comedy. Itu kayak nyari materinya itu sebelum itu nyari materi atau udah di panggung tuh ngalir aja gitu. Mana tahu kan. Harus ditulis dong, itu harus dipersiapkan gitu. Tapi nggak bisa kan bawa teks gitu kan, gini kan mau nggak bisa. Memang skill. Bisa nggak di sini kayak sedikit-sedikit gitu? Waduh, itu memang harus dipersiapkan. Iya, nggak bisa ya. Terus kalau untuk Sedarun itu kan komunitas untuk yang ini ya, bersih-bersih sampah gitu. Itu masih jalan nggak sekarang? Nah, sekarang tuh Sedarun tuh dulu sempet booming ya. Banget. Kemarin bersihin di mana, Batu Datar. Udah berapa kali itu masuk ya? FYP tuh Batu Datar, terus Penagi itu kan, sama Pantai Piwang ya. Itu di mana lagi? Cuma gini loh, kalau yang Sedarun tuh itu tuh bukan berhenti ya, tapi rehat mungkin ya, lebih tepatnya break dulu, karena kita merasa kita udah terakhir kali itu kita udah merasa pasrah gitu. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa. Orang Natuna tuh kadang kalau diajak tuh susah. Gitu. Padahal buang sampahnya gampang gitu ya. Buang sampah sembarangan gampang, diajak bersihin nggak mau gitu ya. Tapi ya itu kesadaran masyarakatnya mungkin ya. Iya, kesadaran kurang. Gitu. Aku pernah Kenapa? Bersih di salah satu tempat lah, gak usah diceritain. Iya. Bersih di satu tempat, kita udah izin, kita udah dapat terima. Udah undang juga gabung organisasi gitu. Kita udah mengajak masyarakat setempat gitu. Iya. Cuma kita pas bersih, masyarakat setempat ya nonton. Gimana kayak apa itu gitu. Malah gitu. Yang diperbudak gitu. Itu mas kotor, tolong mas gitu, mohon maaf. Gitu ya? Kita nggak dibayar, iya. Jadi banyak yang nonton malah gitu. Jadi kita sendiri Bu. Kita lanjut gak nih? Kayak udah bukan ya, kayak nggak mood gitu gak sih? Maksudnya kita niatnya baik gitu kan, udah nyaman nih. Harusnya kan kayak dukungan dari setempat lagi gitu kan, biar kerja sama gitu, meringankan. Malah mungkin ditontonin gitu. Merasa terbebani ya. Apa sih harus bersih lagi? Menurut mereka yang kotor loh mas gitu, ngapain aku harus bersih? Ngapain harus dibersihin gitu, udah bener-bener kayak gitu. Hobiku kotor-kotoran kok malah disuruh bersih gitu. Jadi berapa tempat ya kalau kejadian kayak gitu tuh? Banyak. Berarti udah banyak tempat ya, dibersihin Sedarun gitu. Kenapa kita break ya itu masalahnya, kita mungkin agak gondok ya, jengkel gitu. Jadi ya bukan mau balas dendam atau emosi tuh enggak, cuman kayak kasih efek ini ya, kesadaran. Iya, biar dia sadar dulu kan. Udah sekarang mungkin kayak tulisan jangan buang sampah sembarangan tuh udah jarang kebaca nggak sih? Kalau dulu tuh udah banyak. Udah banyak banget kan kayak poster-poster itu. Sekarang udah jarang. Kalau nggak bisa buang sampah ya dimakan sampahnya. Betul. Ini udah buang sampah sembarangan, disuruh simpen sampahnya nggak mau gitu kan. Makanya itu kesadaran lah. Iya, betul sekali. Kalau untuk sekarang ini harapan untuk apa nih kegiatannya yang harus kedepannya harus jalan terus gitu dari banyaknya organisasi yang dijalani? Pengennya yaitu teman-teman semua tuh ya saling support lah, saling rangkul. Jadi kayak Sedarun gitu bisa bergerak lagi. Itu kan positif kan? Juga suka gitu, tambah relasi juga gitu. Aku kenal kepala dinas pariwisata itu karena Sedarun. Terus kenal kepala DLH itu karena Sedarun gitu. Nah, secara tidak langsung. DLH kan menyangkut ini kan. Secara tidak langsung kita nambah relasi gitu. Dan aku suka hal itu gitu.
Terus kalau untuk harapannya, ini sebagai closing statement ya, karena waktu kita terbatas ya, kayak harapannya untuk anak-anak muda Natuna ini. Waduh. Iya. Wah, iya kan sebagai konten kreator, apa yang diharapkan dari anak-anak Natuna? Ya, semoga teman-teman yang ada di Natuna ini bisa memperbanyak atau teman-teman konten kreator Natuna itu bisa luas lagi lingkupnya gitu. Nggak cuma orang-orang itu aja. Aku tuh juga pengen gitu punya teman banyak gitu kayak. Kenapa bosan ya lihat teman-teman gitu ya? Salman, Bang Kiki, terus Bang Erik. Itu aja yang sehari-hari dilihat gitu ya. Tapi ya karena apa ya? Itu perlu perjalanan yang panjang ya, jadi memang harus struggle gitu. Aku pun kadang kesusahan juga ketika untuk ngonten memamerkan Natuna, teman-teman yang lain tidak ikut gitu. Iya, dan setidaknya kalau udah ada yang memperkenalkan Natuna gitu ya didukung gitu kan, dari orang-orang Natuna juga. Dan tolong itu dukung akan berdampak ke gitu. Kunjungan destinasi wisata kita gitu kan. Iya, benar-benar. Betul sekali. Wisata luar maupun dalam negeri kan. Betul. Oke, itu aja. Nah, jangan lupa untuk anak-anak muda Natuna ya, untuk mendukung. Kalau misalnya belum bisa jadi konten kreatornya untuk memperkenalkan Natuna, bisa untuk mendukung konten-konten yang memperkenalkan Natuna gitu ya Bang. Dan jangan lupa juga nih, karena Stay Natuna lagi buka pendaftaran nih untuk untuk mahasiswa baru. Daftar lagi? Boleh. Kuliah gitu. Boleh banget. Nah, jangan lupa untuk gabung bersama kami di STI Natuna, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, nanti ya Bang Boban join ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Bang Boban. Thank you, Nur. Sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga itu ya. Capek habis pulang kerja tapi menyempatkan lagi untuk kita. Ini demi apa? Stay. Demi stay. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.